Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 ya, tema 2, subtema 2, sumber energi. Pembelajaran 6 ini ya adik-adik ya, pembelajarannya adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK. Ini di halaman 91 sampai dengan 95. Adik-adik, untuk melihat video lain, silakan klik di kolom deskripsi, di scroll ke bawah atau digeser ke bawah, dicari kelas berapa dan tema berapa. Nanti kalau udah ada biru-birunya ketemu, diklik aja ya, itu akan dialihkan ke playlistnya. Atau bisa juga di kanan atas ini, adik-adik klik, nanti juga akan ada playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai yuk adik-adik. Ini ada Dayu, kata Dayu, apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi? Salah satunya adalah mengajak orang lain melakukannya melalui kampanye. Kamu akan melakukan kampanye kepada warga sekolah. Tujuan dari kampanye tersebut adalah mengajak mereka melakukan penghematan terhadap energi yang mereka gunakan sehari-hari. Sebelum melakukan kampanye, lihat kembali rancangan poster yang telah kamu buat sebelumnya. Selesaikan poster tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan dan berilah tanda centang jika kriteria yang sudah kamu penuhi. Untuk yang ini dicentang sesuai dengan gambar adik-adik ya. Kalau ya berarti ya, tidak dicentang tidak, belum gitu ya, berarti diperbaiki. Nah, yang nomor 1, seluruh gambar sesuai tema, ya. Lalu posternya sudah tertata rapi dengan baik, tulis iya kalau sudah. Menggunakan bahasa ajakan, sudah. Menggunakan bahasa yang singkat dan benar, sudah. Bahasa mudah dimengerti, sudah. Dan menyerukan hemat energi, sudah. Kemudian setelah kamu memastikan bahwa poster yang kamu buat memenuhi kriteria, sekarang diskusikan poster tersebut secara berkelompok. Setelah itu, berlatihlah melakukan kampanye menggunakan poster tersebut dalam kelompok. Sekarang saatnya kamu melakukan kampanye sesuai pembagian tugas yang telah ditentukan oleh gurumu. Seperti ini ya, ini dipegang lalu kita ada narasi atau kita juga sambil ngomong, ayo kita bersih gini-gini gitu, dijelaskan ya. Sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah, ada juga yang terbatas. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi selanjutnya, untuk anak kita, cucu kita, lalu cicit ya, kalau sampai pokoknya sampai bergenerasi-generasi berikutnya. Ya. Nah, ayo kita selalu berhemat energi. Setelah melakukan kampanye, jawablah pertanyaan berikut. Apakah kampanye yang kamu lakukan dapat disebut sebagai bagian dari kewajiban sebagai warga? Mengapa? Karina jawabkan di sebelah kanan ya. Iya, karena setiap warga berkewajiban menjaga kelestarian sumber energi. Nah, energi yang kita gunakan sekarang merupakan energi yang dibutuhkan oleh generasi mendatang. Ya, jadi kampanye adik-adik sudah termasuk bagian dari kewajiban sebagai warga ya. Kemudian, apa manfaat dari kampanye yang kamu lakukan terhadap dirimu, orang lain, dan juga lingkunganmu? Kampanye berguna untuk menyampaikan informasi, meningkatkan kesadaran, untuk meningkatkan kepedulian bagi semua warga tentang pentingnya hemat energi. Kemudian, apa rencanamu selanjutnya setelah melakukan kampanye tentang hemat energi ini? Nah, rencana selanjutnya adalah mengkampanyekan hemat energi ke lingkungan yang lebih luas. Ya, kalau misalnya sebelumnya di sekolah, ya, dari sekolah, lalu misalnya ke lingkup rumah atau kita sebut aja di RW deh, di RW, ya. Terus adik-adik nanti misalnya ke ke kelurahan misalnya gitu ya. Ya, dan sampai semampunya kita. Kemudian berikutnya, apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzag? Masih ya, bisa lihat juga di playlist dengan pembelajaran sebelumnya. Ayo kita praktikkan kembali bagaimana bola zigzag bersama-sama. Apakah kamu masih ingat cara main bola zigzag? Hari ini kamu dan temanmu akan mempraktikkan kembali permainan bola zigzag.
ya. Yang semakin sering berlatih tentunya akan membuat kamu semakin terampil. Sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Keterampilan apa saja yang diperlukan dalam permainan bola zigzag. Nah, ini Karina sudah tuliskan di sebelah kanan. Permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan dua bola. Satu bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola lain dari ujung sebelah kanan. Sehingga permainan lebih menarik. Bola dilemparkan secara bersamaan. Bagi sekolah yang mempunyai cukup banyak bola, bisa menggunakan lebih dari dua supaya waktu tunggu tidak terlalu lama. Sebelum melakukan permainan, lakukan pemanasan ya adik-adik ya. Nah, kemudian apa saja keterampilan yang sudah kamu lakukan dengan baik? Nah, yang mana nanti ya adik-adik tuliskan ya, karena ini sesuai dengan jawaban adik-adik. Apa yang masih belum dapat kamu lakukan? Nah, tuliskan aja yang belum dapat yang mana. Ini Karina nggak bisa jawabkan karena harus adik-adik yang jawab. Apa rencana kamu supaya kamu bisa menjawab supaya lebih baik ya? Nah, ini nih ya. Kalau ini contoh dari Kak Rina ya, keterampilan yang sudah yaitu menangkap dan melempar bola. Kemudian yang masih belum misalnya tidak ada ya, misalnya Kak Rina tulis gitu. Apa rencanamu? Nah, rencana saya agar lebih terampil dalam bermain adalah rajin berlatih dan kerjasama. Nah, adik-adik, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya adik-adik. Dadah!